Kenikmatan yang kecil maupun besar yang dapat kita rasakan maupun tidak, hendaknya kita syukuri. Seandainya ada orang kehausan, sementara dia punya bahkan seluruh kekayaan alam semesta ini, tentunya yang ia lebih butuhkan adalah seteguk air. Seandainya tidak minum, dia bisa jadi akan mati kehausan, walaupun berlimpah semua harta kekayaan sepenuh bumi ini. Atau contoh lain, misalnya ada orang yang mau tenggelam, sementara dia disodori dengan dua pilihan, dengan sebatang kayu atau dengan batangan emas bertonton. Tentunya dalam keadaan mau tenggelam, dia akan memilih sebatang kayu yang bisa menyelamatkan dirinya daripada digelontor dengan bertonton emas yang justru akan membuat dia tenggelam dan mati. Ada beberapa kenikmatan yang mana masing-masing orang akan berbeda menerimanya. Di sini disebutkan ada 3, yaitu akal, akhlak, dan ilmu. Jadi sadar atau tidak sadar, ketiganya ini tentunya akan berbeda. Dan kalau diberi ketiga hal ini, harus bersyukur, entah itu sedikit atau banyak. Misalnya akal, tentunya satu orang dengan orang yang lain akan memiliki kemampuan akal yang berbeda. Ada yang idiot, ada yang rata-rata, ada yang jenius, dan kadar kemampuannya juga berbeda-beda. Jadi kalaupun dia itu kebetulan diberi akal yang pas-pasan, ya tetap bersyukur. Apalagi ternyata dia orang yang amat cerdas. Nah, tentunya ini dia tidak bisa menjajaki, ya, tidak bisa memperbandingkan antara dia dengan orang lain. Ibarat kalau seseorang itu memiliki harta karun yang tertimbun di dalam tanah, dia merasa sudah kaya, sudah berbahagia yang gembira setiap saat. Dia tidak tahu apakah hartanya itu berkurang, apakah hartanya itu mungkin ada yang hilang dan sebagainya. Kemudian kalau akhlak, ini tentunya kalau dia sedang
memiliki akhlak yang baik harus mensyukurinya, tidak malah mencari pembanding dengan orang lain yang berakhlak buruk. Jadi dia sibuk mencaci maki akhlak orang lain yang buruk itu, dia lalai tidak mensyukuri akhlak baiknya. Seharusnya dia itu tidak melakukan demikian, tidak sibuk mencari kesalahan orang lain, aib orang lain. Dia seharusnya introspeksi diri. Jadi melihat orang lain itu pelit sementara dia dermawan, kemudian mencaci maki orang lain itu, dia lalai, tidak mensyukuri bahwa dia sedang diberi kebaikan sementara orang lain dicoba dengan keburukannya. Kemudian mengenai ilmu, mengenai pengetahuan tentunya berbeda-beda. Jadi seandainya ada orang yang sudah diberi pengetahuan luas, diberi kemampuan untuk membuka tabir hal-hal yang sulit, hal-hal yang masih gelap, tentunya dia seharusnya bersyukur. Jadi, coba seandainya orang itu mengetahui aibnya, orang itu mengetahui kemampuan ilmu pengetahuannya, menjadi terbongkar bahwa dia sebenarnya ilmunya hanya sedikit, misalnya pengetahuannya hanya sekelumit. Nah, tentunya Allah yang memberi semacam tabir ya, biar dia itu tidak terlihat kebodohannya. Jadi Allah menutupi aibnya sehingga tampak baik ya, dia tampak apa? Tampak berilmu, tampak berisi. Hasil kenikmatan sedikit maupun banyak harus kita syukuri. Nah, lebih-lebih kenikmatan itu menjadi kenikmatan yang langka, bahkan satu-satunya yang ia miliki. Sekian, wallahu a'lam bishawab.